Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita mengawali kajian tafsir, kali ini kita akan sedikit mengulang dari membaca surat Alam Nashrah ini untuk mengulangi hafalan kita dan juga mungkin ada beberapa hukum-hukum tajwid yang akan kita pelajari yang dikandung di dalam surat yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Di dalam dua ayat ini, fa inna ma'al usri yusra, ada dua huruf ra. Yang pertama yusri, yang kedua apa? Yusra. Huruf ra itu cara membacanya ada tiga macam. Ada yang dibaca tebal,
ada yang dibaca tipis, ada yang dibaca boleh tebal, boleh tipis. Untuk menandai tebal atau tipis atau boleh tebal atau tipis, para ulama menjelaskan. Di antaranya misalnya fa inna ma'al usri. Kalau ini tipis apa tebal? Tipis. Kenapa tipis? Karena harokatnya ra apa? Kasrah. Fa inna ma'al usri. Kalau tebal gimana? Yusri, itu keliru. Walaupun kelihatannya fasih tapi keliru. Nah, kalau mau tebal baru apa? Yusra. Yusra. Bedakan antara ri sama apa? Ra. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Ri tipis karena harokatnya kasrah. Ra tebal karena harokatnya fathah. Ya. Ada juga nanti di belakang fa idza faraghta fansab wa ila rabbika far. Ini ra tebal karena harokatnya ra apa? Tipis. Harokatnya ra sukun, di depannya ada apanya? Ada fathah. Far. Ya. Bukan far, tapi apa? Far. Ya. Kita ulangi. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri apa? Fa inna. Ya betul. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Far. Apa? Far. Tapi tetap ro-nya itu di dalam. Ya, huruf ro itu di dalam. Pertemuan antara ujung lidah dengan gigi bagian dalam. Far, ya. Jadi bibirnya enggak main-main di situ, enggak ikut bergerak, bukan far. Nanti itu masuk huruf waw ke situ. Tapi far, ya. Wa ila rabbika farghab. Jamaah sekalian kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, pendengar Radio Bas FM Solotigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pengajian terakhir kita sudah menyelesaikan tafsir dari ayat yang keberapa? 5 dan 6. Yaitu firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hari ini kita akan memasuki ayat yang ke-7 yang bunyinya fa idza faraghta fansab. Yang artinya kalau engkau sudah selesai melakukan suatu aktivitas fansab, maka lakukanlah aktivitas yang lainnya. Fansab itu dari kata-kata nasab. Nasab itu artinya capek. Apa artinya? Capek. Maksudnya itu supaya serius, bersungguh-sungguh di dalam melakukan aktivitas berikutnya. Jadi ayat ini memotivasi kita setelah menyelesaikan suatu aktivitas segera mengiringi dengan aktivitas berikutnya. Ayat ini apa hubungannya sama ayat-ayat sebelumnya?
Ayat-ayat sebelumnya kan menjelaskan tentang karunia yang Allah berikan kepada siapa? Nabi kita SAW. Mulai alam nashrah laka sadrak. Karunia yang pertama, hati Nabi dilapangkan. Ya. Wa wada'na 'anka wizrak. Yang kedua, bebannya Nabi SAW dari pundaknya diapakan? Diturunkan, dilepaskan. Kemudian yang ketiga, alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat tinggi namamu. Sudah 3. Kemudian yang keempat apa kemarin? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan akan ada kemudahan. Apa hubungannya antara karunia-karunia yang disebutkan oleh Allah ini dengan ayat yang ke-7 ini? Kata para ulama, di antaranya Ar-Razi dalam tafsir beliau, bahwa karunia-karunia yang tadi disebutkan di awal surat Alam Nashrah ini akan diberikan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah karunia yang istimewa andaikan nabi kita bersungguh-sungguh di dalam beramal. Di dalam beramal. Makanya balasan-balasan yang tadi disebutkan 1, 2, 3, 4 karunia-karunia istimewa ini itu akan didapatkan bukan dengan cuma-cuma. Bukan dengan gratis. Akan tetapi siapapun yang ingin mendapatkan karunia-karunia tersebut, maka dia harus fa'idha faragta fansab. Setelah selesai melakukan aktivitas, maka dia harus melanjutkan dengan aktivitas yang lainnya. Alias tidak kenal lelah. Jadi siapapun yang ingin mendapatkan karunia-karunia mulia, maka dia harus capek. Di dalam pepatah kita mengenal berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Terus bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Masa ucuk-ucuk senang? Ya, enggak, harus apa dulu? Sakit-sakit dulu. Ya. Maka itulah korelasinya antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Fa idza faragta fansab. Setelah selesai engkau melakukan suatu aktivitas, maka lanjutkanlah aktivitas yang lainnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak secara tegas menyebutkan apa aktivitas tersebut. Apakah aktivitas duniawi atau ukhrawi? Pekerjaan duniawi atau ibadah? Enggak disebutkan. Yang dimaksud di sini aktivitas apa kalau kayak gitu? Enggak disebutkan sama Allah. Dunia apa akhirat? Dunia apa akhirat? Hah? Dua-duanya. Betul. Kata Imam At-Tabari, karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan secara spesifik apa aktivitas tersebut, maka berarti itu mencakup aktivitas yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi. Yang sifatnya ukhrawi contohnya apa? Salat. Setelah selesai salat wajib, iringi dengan salat sunnah. Makanya kalau kita perhatikan, rata-rata ibadah-ibadah dalam agama kita ada wajib, ada sunnah. Setelah salat duhur, apakah selesai? Masih ada lagi. Salat apa? Ba'diyah zuhur. Puasa juga sama. Setelah bulan Ramadan selesai, ada puasa apa? Syawal. Setelah puasa Syawal selesai, ada puasa Senin Kemis. Terus nanti ketemu lagi dengan puasa Ramadan. Ya, ini yang namanya aktivitas yang sifatnya ukhrawi. Yang sifatnya duniawi juga sama. Setelah kita menyelesaikan suatu aktivitas, lanjutkan dengan aktivitas berikutnya. Contoh bekerja. Contoh bekerja. Macul hari ini selesai, besok tandur.
Setelah tandur kemudian dilanjutkan lagi matun. Ya. Setelah matun panen, cepet temen panen. Rabuk dulu ya. Itulah aktivitas. Jadi dalam agama kita itu sangat dianjurkan yang namanya semangat. Entah itu dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Makanya Nabi kita SAW pernah berpesan, ihris ala ma yanfa'uk. Yang artinya bersemangatlah kamu di dalam mengerjakan apa-apa yang bermanfaat untukmu. Jadi apapun yang bermanfaat untuk kita, semangatlah. Dan di sini Nabi SAW tidak mengatakan hanya dalam urusan ibadah saja misalnya, enggak. Termasuk juga dalam pekerjaan yang sifatnya duniawi. Kerja di kantor, kerja di sawah, kerja di pasar. Ya. Jadi enggak benar kalau misalnya ada muslim itu kerjanya keleler, ya. Kudune mangkat jam itu mangkatnya jam sanga. Tanggane wis buka warung kawe jam itu dia jam sanga nembe kucek-kucek. Ya, enggak. Di dalam agama kita Nabi SAW mengatakan ihris, semangat. Semangatlah engkau di dalam melakukan aktivitasmu yang bermanfaat untukmu. Terus bedanya kita sama orang lain yang tidak beriman apa Ustaz? Mereka juga bekerja Ustaz, kita juga bekerja. Semangat mereka, kita juga semangat. Bedanya apa? Bedanya kalau kita tahu waktu. Waktunya beribadah. Ya. Kalau orang-orang tersebut yang tidak beriman, pokoknya awan bengi. Gak akan peduli waktunya sholat, tabrak saja. Di dalam agama kita tidak. Makanya perhatikan ayat yang berbicara tentang sholat Jumat. Ya, ayat yang berbicara tentang sholat Jumat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi kita untuk sholat Jumat dalam surat Al-Jumu'ah. Ya, ayat 9 sampai 10 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati, kalau sudah terdengar suara panggilan. Panggilan di sini maksudnya apa? Azan. Mi yaumil jumu'ati, untuk memanggil salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, berjalanlah, cepat-cepatlah engkau mengingat Allah, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Nyong ora dodolan set nyong nang kantor pada baik. Ya, maksudnya tinggalkan segala urusan dunia. Itu bedanya. Jadi kalau pengen tahu bedanya kita semangat bekerja dalam Islam dengan semangat bekerja di dalam luar Islam, kalau orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bekerja enggak peduli waktunya ibadah atau bukan, yang penting bekerja. Siang malam, istilahnya workaholic. Apa workaholic? Orang yang gila kerja. Ya, orang yang gila kerja. Sampai melupakan kesehatan. Jadi ketika muda, ketika kamu kok kerjanya siang malam. Ya mumpung esi enom. Waktune ngumpulaken duit. Loh nanti sakit enggak apa-apa. Nek wis tua duitnya dihitungaken nggo berobat. Lucu ya. Ketika masih sehat ngumpulaken duit nganti lara. Bareng duitnya wis terkumpul ditokaken nggo ngobati meriang. Lucu kan ya? Jadi dia ngumpulin duit sampai enggak kenal waktu, sampai sakit parah. Ya, sampai kena organ dalamnya, begitu tua, duit yang sudah dikumpulkan capek itu dikeluarin untuk apa? Mengembalikan kesehatan yang dahulu ketika masih muda dia sia-siakan.
Ya. Kalau orang yang beriman tidak seperti itu. Waktunya sholat, sholat. Waktunya beribadah kepada Allah, beribadah. Tidak gila kerja. Ya. Bedakan antara orang gila kerja dengan orang malas kerja. Ustaz, saya bukan orang yang gila kerja. Terus kerjanya kepada, ya kapan kepengen kerja, kapan ora. Loh, itu bukan, itu namanya orang malas itu namanya. Jadi ada dua kubu, yang satunya gila kerja, yang satunya malas kerja. Yang tengah-tengah. Yang paling enak itu sesuatu yang tengah-tengah. Ya. Kalau buah terlalu matang, gak enak. Masih mentah, gak enak. Ya yang sedang lah ya, matang lah ya. Jangan terlalu matang mendekati busuk, jangan terlalu muda ya. Kecuali yang suka daun muda. Untuk lalapan maksudnya ya. Jadi kembali kepada ayat tadi, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Cepat-cepatlah ingat Allah, tinggalkan jual beli. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Itu lebih baik untuk kalian kalau kalian mengetahui. Kemudian setelah itu apa? Fa idza qudiyatis salatu. Kalau sudah selesai salat, fantashiru fil ard. Maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Maksudnya apa ini? Pahal maning. Ya. Makanya ayat selanjutnya wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata sebagian ulama di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan perintah sholat Jumat ini ada di tengah-tengah antara dua urusan dunia. Ya, perintah sholat Jumat ini mungkin bahasa saya kejepit di antara dua urusan apa? Dunia. Jadi nggak benar juga kalau misalnya hari Jumat itu dikosongkan, nggak beribadah. Nggak bekerja, nggak benar juga. Buktinya ayat ini ya berbicara sebelum Jumatan orang lagi jualan. Setelah selesai Jumatan suruh bekerja lagi, silahkan. Ya, ini yang membedakan antara orang Islam dengan non Muslim. Yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Sama-sama semangat bekerja, tapi orang yang beriman, waktunya beribadah kepada Allah tidak ada toleransi di dalamnya. Ibadah ya ibadah. Karena sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalau dipanggil sama bos kan sulit mengatakan nanti toh. Iya kan? Iya. Dipanggil sama bos, dipanggil sama majikan, ya. Coba sih ada misalnya majikan manggil pembantunya. No, ngene no. Ya, entah namanya siapa, ya, terserah. No, ngene. Ki sekedap loan apa sih? Lagi nonton TV. Kira-kira gimana ini? Oh, oke. Pecat, ya. Sama majikan takut. Sama atasan takut, sama bos takut, sama kepala sekolah takut, sama Allah enggak takut. Sudah dipanggil hayya 'alas shalah. Ayo pada sholat. Sudah dipanggil seperti itu. Jawabnya apa? Engko disit dilamani. Emang bos kamu tuh ngasih apa sih sama kamu? Emang bos kita ini ngasih apa sih sama kita? Ngasih gaji kan? Berapa? Ya tergantung. Ada yang 1 juta. Ada yang 700.000. Ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Nah sekarang Allah ngasih kita apa? Ngasih apa Allah sama kita? Semuanya Allah yang ngasih. Mata ini kalau dibeli dengan gajinya jenengan 1 bulan gimana? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya sudah nggak usah dibeli gaji sebulan. Setahun mau nggak? Gajinya jenengan setahun 1 juta misalnya ya. Berarti setahun berapa? 12 juta. Dibeli nih 12 juta. Boleh enggak? Itu padahal kita baru berbicara tentang apa yang diberikan Allah 1 tok. Apa itu? Mata. Belum yang lain-lainnya. Loh, Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita datang. Kita katakan nanti.
Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengulang-ulang hayya 'alas shalah berapa kali? 2 kali. Itu baru adzannya. Qomatnya nanti ada lagi. Kemudian hayya 'alal falah 2 kali, nanti qomatnya ada lagi. Ayo pada hayya 'alal falah, ayo datang memenuhi kemenangan, keuntungan, ya, kesuksesan. Andaikan di masjid itu ada bagi-bagi duit, mungkin baru pada berangkat, ya. Ayo pada sholat duhur, sing duhuran diwe 1.000, kayane, wah kayane ora cukup Masjid Agung ya. Ya. Padahal apa yang Allah berikan kepada kita, kaki kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, jantung kita, usus kita, liver kita, paru-paru kita, itu jauh lebih mahal dibandingkan 100.000 rupiah. Kembali kepada perbedaan antara orang yang beriman dengan yang tidak. Kalau orang yang beriman semangat bekerja, akan tetapi mereka tahu waktu kapan beribadah. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau dalam hal-hal yang bermanfaat buatmu. Ya. Wasta'in billahi. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang kedua antara semangat kerjanya orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Yang pertama, orang beriman tahu waktu kapan beribadah, berhenti dia dalam bekerjanya, kemudian dia beribadah. Perbedaan yang kedua, orang yang beriman selalu menggantungkan nasibnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mengandalkan kekuatan, kepintaran dirinya sendiri, tidak. Tapi setelah dia berusaha, dia serahkan hasilnya kepada Allah. Sehingga orang-orang yang beriman, ketika dia gagal dalam usahanya, setelah dia berusaha secara maksimal, dia akan biasa saja. Sedih ya wajar sedih. Akan tetapi dia tidak akan kemudian gantung diri, kendat, ya bunuh diri, enggak. Karena dia tahu bahwasanya saya ini cuma bisa berusaha. Adapun hasil yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat faidza faraghta fansab. Jadi ajaran agama kita mengajarkan kepada kita agar tidak menyia-nyiakan kesempatan. Setelah selesai melakukan suatu aktivitas, entah itu yang sifatnya duniawi seperti sholat, puasa, zakat dan seterusnya, maka ikuti dengan aktivitas berikutnya. Entah itu yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi. Kenapa bisa demikian? Karena sungguh waktu itu akan terus berjalan. Gak ada yang namanya waktu itu nunggu kita, itu tidak ada. Jadi panjenengan tidur atau tidak tidur, panjenengan sibuk atau tidak sibuk, waktu itu tetap berjalan. Apa kemudian kita katakan mau tidur kayak nyong arep turu disit ya, mandek disit jame. Ya bisa, jenengan matiin jamnya bisa, tapi tetap waktu tetap berjalan. Tidak ada ceritanya sebentar dihentikan. Makanya dalam agama kita itu yang namanya penyakit engkau disit. Apa penyakit engkau disit? Nanti dulu, suka mengundur-undur pekerjaan, itu adalah penyakit yang diperangi di dalam agama kita. Nun sewu ini ya. Terutama saudara-saudara kita yang mengurusi urusannya masyarakat. Urusan-urusan kependudukan. Entah KTP, entah KK, entah apa lagi, SIM, terus akte, ya, pokoknya urusan-urusan kependudukan lah, ya, jangan suka menunda-nunda. Lah ngurusi siji, engko lah ngenteni nek wis numpuk. Jangan. Yang ada adalah begitu ada pekerjaan, kerjakan saat itu. Jangan suka mengundur-undur pekerjaan. Ketika sudah ditumpuk-tumpuk baru kemudian ya Allah jeneng si akeh temen lah kesel lah. Akhirnya gak dikerjain. Ya. Seperti ceritanya ada seorang
Dulu ya, dulu. Kalau sekarang sudah alhamdulillah. Tukang antar surat. Tukang antar surat. Dulu ada tukang pos, ya tukang pos. Dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang alhamdulillah cepat. Ya, tukang antar pos itu dia tidak akan mengantarkan surat kecuali kalau alamatnya itu berurutan. Jadi mulai ini sekang lor disit, lor disitnya padane urung ana surat sing beralamat di sebelah utara, adanya misalnya di selatan dulu, maka dia nggak akan bergerak. Jadi nunggu kalau misalnya sudah ada alamat yang di utara, nanti sesuai dengan rute dia. Saya punya rute ini, rute saya dari utara terus kemana? Sana mana? Timur, utara, timur, kemudian selatan, kemudian barat. Jadi padanya anak surat alamatnya di sebelah selatan, saya nggak akan berjalan. Kecuali kalau sudah ada surat, jadi nunggu sampai sebulan. Setelah sebulan baru diantar satu-satu. Kie ana sing pemberitahuan meninggal, kie ana sing pemberitahuan undangan apa? Mantenan. Sudah kie wis sebulan. Jangan seperti itu, ya. Itu cerita dulu itu. Cerita dulu sebagian tukang pos. Sekarang alhamdulillah enggak seperti itu. Maka di dalam agama kita tidak ada yang namanya ngundur-ngundur pekerjaan. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memotivasi kita untuk bersemangat di dalam bekerja. Makanya orang-orang pengangguran itu sangat dibenci di dalam agama kita. Nun sewu. Yang mungkin saat ini apa? Masih nganggur. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan, inni akrahu an ara rajula farigha. Sungguh aku benci melihat seseorang yang nganggur. Nganggur bagaimana wahai Ibnu Mas'ud? La fi amali dunia wala akhirah. Nganggur enggak ngurusi urusan dunia, juga enggak ngurusi urusan akhirat. Ya cuma kadang-kadang ada sebagian orang kerjanya cuma duduk berpangku tangan. Aktivitas pol-polnya itu dolanan gaplek. Terus pol gue. Nah orang gaplek apa? Apa skak apa? Catur. Ya. Itu berjam-jam mikir. Ya. Saya juga sekarang heran ya. Ada orang bisa sampai berjam-jam gitu loh. Dapatnya apa gitu loh. Dia ini mending sing mancing dia ya. Mancing itu ya pulang-pulang ada yang dimakan gitu loh. Kalau catur ya makan apa nih? Apanya? Nah, ini namanya apa? Pion. Apa yang enggak bojone kon masak? Pion ya. Ya masih agak mending lah yang mancing, walaupun juga saya kalau kurang setuju juga mancing sampai berjam-jam gitu ya. Betah ya. Saya tuh heran sama subhanallah ya. Mungkin ini hobi ya. Satu orang sama orang yang lain beda-beda. Terus terang saya heran ya. Orang ini bisa berjam-jam. Saya itu mancing kalau misalnya seperempat jam aja nggak dapat. Halah jan. Wis tuku bae tuku. Beli aja di mana itu? Pasar ikan saja. Kesuwen ya. Jadi antara waktu yang dikeluarkan ya dengan hasil yang didapatkan, kalau menurut saya ya yang merasa punya pekerjaan itu kurang sesuai. Coba bayangkan. Jenengan duduk dari pagi sampai siang, sampai sore. Olieh bogo semene. Ya. Ikan apa namanya bogo itu bahasa Indonesianya? Ikan gabus segini. Ini segini ini cukup untuk siapa? Buat sendiri saja? Gak kenyang gitu loh. Ya enggak apa-apa lah, sekali-kali no problem, enggak apa-apa, mancing sekali-kali enggak apa-apa. Tapi sampai berhari-hari, ya, sampai kadang bawa bekal, antara bekal yang dibawa dengan hasil yang didapatkan itu tidak sebanding. Sangune, sego, ayam, ya keletikan. Ya coba sekarang, kalau orang mancing sampai berjam-jam, kemudian enggak ngapa-ngapain, biasanya apa?
ngantuk. Ya. Ditemani biasanya temani rokok. Rokoknya sudah berapa? Ikannya harganya berapa? Ya. Makanya di dalam agama kita sangat dibenci yang namanya pengangguran. Ya. Sangat dibenci yang namanya pengangguran. Adanya adalah setelah selesai melakukan suatu aktivitas, lakukan aktivitas berikutnya. Selesai aktivitas berikutnya, lakukan berikutnya. Ya. Jadi setelah menyelesaikan suatu pekerjaan, lanjutkan pekerjaan yang lainnya. Jangan sampai kita menyelesaikan pekerjaan atau melakukan pekerjaan macet di tengah gitu. Ya seperti orang yang mancing, setelah mancing kemudian dibeteti terus dibiarkan. Ya setelah kita mancing kemudian dibeteti, kemudian disisiki terus bumbu, kemudian dicuci dulu ya. Dicuci terus dibumbu, terus digoreng, dimakan. Kemudian piringnya dicuci, begitulah. Termasuk pekerjaan rumah tangga. Ya, yang namanya ibu-ibu seperti itu juga. Begitu bangun tidur, bangunin anak-anak. Setelah bangunin anak-anak, kemudian mandiin anak-anak, nyetrika terus masak terus, dulang anak, ya, nyuapin anak. Setelah nyuapin anak, terus nyiapkan buku anak. Setelah itu kemudian nyuci. Setelah nyuci terus jemur. Setelah jemur terus ngantar anak, ngepel, ya, nyapu, ngepel. Setelah itu menyiapkan yang lain-lainnya. Sebenarnya ibu-ibu ini luar biasa menerapkan firman Allah apa? Fa'idha farogta fansab. Sama juga, bapak-bapak juga seperti itu. Yang dagang, kulakan. Setelah kulakan, dijual. Setelah dijual, kulakan lagi. Setelah kulakan, jual lagi. Seperti itu. Ya. Memang itulah yang dianjurkan di dalam agama kita. Fa'idha farogta fansab. Dalam beribadah pun sama. Setelah bulan Ramadan mengeluarkan zakat fitrah. Apakah selesai? Enggak. Setelah itu di luar Ramadan kita punya kelebihan rezeki, kita keluarkan yang namanya sedekah. Gak cukup hanya sekedar memberikan sedekah kepada fakir miskin. Ada yang lain, sekarang fakir miskin, besok ada datang anak yatim, kita kasih lagi. Besoknya ada lagi sumbangan, permintaan sumbangan dari masjid. Atau dari yang lainnya, kita kasih lagi. Demikian terus. Fa'idha farogta fansab. Ustaz, berarti kita lama-lama nanti jenuh Ustaz. Lama-lama kita jenuh. Karena kita terus aktivitas, habis ini aktivitas lagi. Apakah tidak ada waktu istirahat Ustaz? Jawabannya ada. Bahkan istirahat itu pun termasuk aktivitas. Dan terkadang istirahat kita ini bukan hanya sekedar mendatangkan fisik yang enak, juga bisa mendatangkan pahala. Jadi panjenengan tidur, walaupun hukum asalnya tidur itu boleh-boleh saja, tidur itu bukan haram, bukan ibadah. Kecuali kalau kemasukan niat. Ya. Contohnya misalnya, wah malam ini saya pengen tidur. Gasik. Supaya besok saya bisa bangun gasik. Subuh sekarang sekitar jam 4. Saya pengen besok bangun jam 3:30 misalnya. Atau jam 3. Sebelum subuhan saya pengen sholat tahajud dulu. Tidurnya jenengan jam 8 atau jam 9. Itu dapat pahala. Jadi jangan dibayangkan bahwasannya ketika kita jelaskan fa'idha farogta fansab itu berarti kita tidak ada waktu istirahat, ada. Bahkan ada sebagian orang sambil dia belum tidur ini, dia baru berbaring saja. Itu bisa dapat pahala. Kok bisa Ustaz? Iya, berbaringnya dia itu sambil menyusun rencana. Ya. Rencana apa Ustaz? Macam-macam, yang punya pekerjaan-pekerjaan, yang punya tugas dakwah, dia merencanakan, oh besok saya akan dakwah ke sebelah sana. Dan saya akan menyampaikan materi kira-kira gimana ya materinya? Cara ngomongnya gimana ya supaya bisa diterima?
Cara saya mendekati si fulan supaya dia menerima dakwah saya bagaimana? Itu dapat pahala walaupun dalam keadaan kita berbaring. Ya. Selain itu ketika kita refresh, ya, kita akan seger kembali. Maaf, otak kita ini gak jauh-jauh beda atau mirip-mirip dengan yang namanya komputer. Komputer itu kalau dipakai terus lama-lama hang. Hang itu apa? Macet. Ya, error. Ya. Kalau sudah hang maka perlu diapain? Perlu di-refresh. Ya, klik kanan refresh, klik kanan refresh. Kalau sudah klik kanan refresh nggak bisa juga masih lemot apa? Shutdown. Nah, matiin. Suruh istirahat sebentar. Setelah itu dinyalakan akan lancar kembali. Seperti itulah kira-kira. Makanya Nabi kita SAW menjelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, likulli amalin syirrah. Yang artinya setiap aktivitas itu ada masa semangatnya. Panjenengan pernah mengalami bekerja dengan apa? Semangat? Pernah? Pernah. Karena memang setiap pekerjaan itu, setiap aktivitas itu ada masa semangatnya. Bukan hanya pekerjaan duniawi, ibadah pun juga. Ada yang tadi berangkat ngaji, semangat. Berapa pak? Gerimis setitik, mangkat. Ya. Ada kan? Tapi kadang-kadang ada sebaliknya. Makanya Nabi SAW mengatakan, walikulli syirratin fatrah. Dan setiap semangat itu ada masa jenuhnya. Ada masa jenuhnya. Mungkin ada di antara jamaah sekalian yang tadi berangkat mandan awang-awangan. Ada enggak? Ada. Bukan hanya beribadah, termasuk pekerjaan duniawi. Kadang-kadang berangkat kantor, jalannya itu kayak pejuang tahun 45, duk, semangat. Begitu masuk, assalamualaikum, wah, langsung buka komputer kerja. Ada semangatnya. Tapi ada juga kadang-kadang mangkat kelar. Ya, jelang mau salam ora. Ada saatnya seperti itu. Ini adalah sesuatu yang sifatnya manusiawi. Ya, sesuatu yang sifatnya manusiawi. Akan tetapi kata Nabi SAW, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah." Barang siapa yang ketika masa jenuhnya dia tetap mengikuti tuntunanku, tuntunannya siapa? Rasulullah SAW, maka sungguh dia telah beruntung. Maka sungguh dia telah beruntung. Maksudnya gimana Ustaz? Misalnya dia termasuk orang yang semangat untuk berdakwah. Untuk berdakwah kemana-mana. Suatu saat dia jenuh. Ketika jenuh ngapain dia? Ketika jenuh ternyata dia jenuh saya. Baca Quran. Masya Allah. Jenuhnya hiburannya apa? Baca Quran. Maka sungguh dia telah beruntung. Sungguh dia telah beruntung. Sebaliknya, waman kanat ila ghairi dzalika faqad halak. Barang siapa yang ketika jenuhnya itu tidak di atas tuntunanku, maka sungguh dia telah binasa. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita alasannya lawan lagi jenuh terus ngapa? Ya gaplek. Jangan. Jadi kalau misalnya jenengan melakukan suatu aktivitas itu jenuh, lakukan yang lain, refreshing tidak apa-apa. Refreshingnya apa? Yo macam-macam terserah jenengan. Masing-masing itu punya refreshing, yang penting tidak menyalahi aturan agama. Ada sebagian orang refreshingnya capek misalnya kerja depan komputer nulis gitu, refreshingnya pergi kemana? Pergi ke sawah. Pergi kemana? Ke sawah. Lihat hijau-hijauan. Saya ingat dulu ketika sedang nulis tesis. Saat itu memang luar biasa, saya masih kuliah. Itu capek sekali.
karena memang tebel ya, saya lupa saat itu sekitar 1.300-an halaman kalau nggak salah. Dan itu pakai bahasa Arab semuanya. Ya, nulis terus setiap hari nulis. Kalau nggak di depan komputer ke perpustakaan. Gitu terus sehari-hari nulis gitu. Kalau nggak ketemu sama dosen pembimbing. Sampai akhirnya suatu saat saya isanya jam berapa? 7:07. Saya kena bermasalah punggung saya. Ada pembuluh darah yang macet. Karena terlalu lama duduknya. Ya. Akhirnya saya lakukan akupuntur, diceritakan ini bahaya Ustadz. Kalau ini sampai jenengan nggak cepat-cepat akupuntur ini bisa lumpuh. Ada kejadian seperti itu. Terus bagaimana? Saya harus nulis ini. Kata beliau, kata akupunturnya ya sudah Ustadz setiap nulis setengah jam berhenti. Kemudian lihat apa? Lihat pemandangan yang jauh. Oh gitu ya. Akhirnya betul dipraktekkan, alhamdulillah. Ini namanya refreshing. Ya. Makanya di dalam agama kita dikenal yang namanya refreshing. Walaupun kita disuruh tetap bersemangat untuk bekerja. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada Isya kita liburkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.